Baik, Shalom, selamat malam Bapak Ibu, semua saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami kembali lagi di program kami Miracle di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Minggu lalu tentu kita sudah bersama-sama menikmati bagaimana kesaksian dari Bapak Pendeta Pontius Takaliwang. Dan malam ini secara khusus juga bersama dengan Ibu Pontius atau Ibu Susana yang sudah hadir. Dan puji Tuhan kesempatan saat di kediaman Bapak Pontius dan Ibu, sekarang kami siap memberkati Bapak Ibu dengan kesaksian dari Ibu Pontius. Selamat malam Ibu Pontius, Ibu Susana. Apa kabar ini Bu? Selamat malam Pak. Iya. Baik-baik ya. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Bu kesempatannya. Baik, minggu lalu kan sudah khusus bicara dengan Bapak bagaimana dari kisah Bapak. Sekarang saya mau dari Ibu ini, gimana ini bertemunya Bapak dulu. Kapan dan bagaimana kisah pertemuan dengan Bapak. Ya, terima kasih Pak Marlon. Saya ingin sedikit menyaksikan bagaimana Tuhan telah mempertemukan kami. Kami bertemu di seminari Sekolah Teologi Institut Injil Indonesia di Batu, di sini ya. Dan kami berdua tidak satu, tapi saya adik tingkat, Bapak tingkat di atas. Beda tahun. Dua atau tiga? Satu tahun, oke. Ya. Bapak angkatan ke-10, saya angkatan ke-11. Oke. Nah, dan itu di sini dulu tuh pergaulannya itu sangat berbeda dengan zaman sekarang ya. Bertemu pun berdua tidak boleh, laki perempuan tidak boleh. Iya. Rame-rame pun tidak boleh jalan sama-sama, rame-rame guyon-guyon di jalan tidak boleh. Tidak boleh. Jadi pokoknya perempuan-perempuan, laki-laki gitu ya. Nah tiba-tiba akhirnya itu apa? Ibu menerima surat atau gimana sih ceritanya? Ceritanya ini saya baru pulang dari praktek tahunan, 1 tahun atau 15 bulan di Balige. Ibu praktek di sekolah diakonia ya, HKBP. Diakones HKBP Balige, Tapanuli Utara, pinggir Danau Toba. Ya, dan juga sekalian melayani di rumah sakit Balige. Untuk para perawat dan bidan. Dan setelah pulang dari sana, kami ada kelas gabungan. Oke. Jadi tingkat atas dengan tingkat bawahnya. Jadi Bapak dan saya ada di kelas yang semester berapa? 9. Ya, semester 9. Ya. Kan dulu kita 6 tahun ya. Benar. Dan Bapak di atasnya, dan kami ada gabungan dalam mata kuliah, mata pelajaran Perjanjian Baru. Waduh, masih ingat ya? Iya. Karena sangat berkesan. Oke. Lalu kelas kan penuh ya. Iya. Dulu kami kelas ini di gereja situ ya. Dan kelas itu penuh. Jadi Bapak rupanya ada acara sesuatu sehingga tidak terlambat, tapi pas jamnya hanya satu bangku kosong di samping saya. Cara Tuhan itu ya. Iya. Jadi Bapak nulis-nulis kok. Kita semua nulis. Mata kuliahnya kok Bapak kok enggak gitu. Oh iya. Saya bilang, kenapa ini? Yes. Karena kita tidak kenal. Betul. Tidak kenal satu dengan yang lain. Mungkin kenal namanya tapi tidak boleh sangat gitu kali dekat ya. Oke. Namanya pun ini. Namanya saja kok Bapak. Padahal itu sudah semester 9 loh. Iya, kelasnya lain-lain toh. Iya. Dan kita ya terpencil di atas di desa di sana, Bapak dan teman-temannya yang putra di kompleks PPPU. Nah, jadi waktu duduk bersama saya lihat, prihatin juga loh, kok nggak tulis. Iya. Kemudian katanya tintanya habis. Kan dulu pakai pena itu. Pena, iya. Bukan ballpoint. Jadi pena akhirnya saya kasih, hanya ada pensil, jadi kasih pensil. Lalu waktu kasih begitu, kok rasanya, loh kok beda. Suasana hati berbeda ya. Iya. Kenapa ya, ada detakan khusus. Iya. Dan tapi itu saya sampaikan sama Tuhan dalam doa. Iya. Tidak ada, soalnya kita sangat
betul. Waktu itu memang sangat ketat pergaulan putra dan putri ya. Dan tidak ada tidak titik kenal. temu gitu ya. Sampai tidak kenal walaupun satu kampus. Dan bukan karena banyaknya. Ya. Iya. Kita dulu hanya semua dari tingkat 1 sampai tingkat 6 itu mungkin hanya 80 orang. Nah, 80 orang tapi sampai tidak kenal. Ya. Wow, luar biasa. Karena tidak boleh. Iya, tidak boleh. Dekat, Ya. ya. Lantas setelah pergantian pemberian pensil ini, waktu dikembalikan ada deg-deg-ser kata anak muda sekarang. Setelah itu dia diam-diam saja, kan tidak berani. Hanya berdoa ya. Berdoa. Berapa bulan kemudian kok saya terima dari dosen itu satu amplop. Iya. Amplop putih tanpa nama, tanpa itu. Lalu terima, kan kita tidak boleh tanya juga dosen dulu. Ya bukan galak tapi memang itu aturannya waktu itu. Aturannya tidak boleh berani sama orang lebih tua gitu. Iya. Jadi waktu saya sampai di asrama buka, ya ini surat lamaran rupanya. Surat lamaran ada tato lamarannya bukan lamaran untuk bekerja tapi lamaran cinta. Iya. Itu beberapa bulan kemudian. Lalu itu saya berdoa lagi. Tidak langsung balas. Kalau balas pun harus lewat ibu unitnya, lewat staff ya. Ya, lewat dosen kami yang orang Jerman. Lalu 1 bulan saya tidak balas. Iya. Katanya Bapak gelisah sekali kok. Nggak balas-balas kan ada apa kekurangan saya begitu. Iya. Lalu kemudian 1 bulan kemudian saya sudah berdoa sungguh-sungguh. Gelisah juga saya di asrama ya, di asrama putri kan jauh. Betul. Kira-kira di luar sana ya? Ya, di luar. Di gang 1? Gang 3. Gang 3, iya. Lalu sampai di sana berdoa. Ada teman satu yang juga orang Sangir, satu suku dengan Bapak. Saya kan orang Timor. Iya. Orang dari NTT, jadi berbeda ya. Jadi tapi teman ini kayaknya sudah tercium bau gitu loh. Iya. Loh. Itu pokoknya dia nyindir gitu lah, nyindir. Kemudian dia pakai bahasa Sangir. Kemudian ya saya hanya diam saja. Di hati saya kok kurang enak, apalagi nanti ketemu tiap hari. Iya, tapi betul. memang enggak kenal sih. Lalu waktu sudah itu saya balas suratnya setelah saya berdoa. Kenapa saya bisa balas suratnya? Karena saya minta Tuhan kepastian. Oke, bentuk apa kepastian yang dari Tuhan yang Ibu dapatkan? Bentuknya 3 malam berturut-turut mimpi seperti ada pas foto Pak Ponsius. Oh, waduh, 3 malam. luar biasa ya cara pikir Tuhannya. Ya seperti saya risih gitu. Iya. Karena kita kan jarang. Iya. Aduh mau balas bagaimana ya, tapi karena Tuhan sudah kasih itu, saya bilang Tuhan saya mau taat Tuhan. Wow. Kan rencananya enggak mau kawin. Iya. Oh, Ibu pertama itu Ibu mau selibat sebenarnya. Karena keinginannya. Ya, karena putus cinta pertama. Oke, dulu tuh Ibu pernah putus cinta dulu ya? Cinta yang berat ya. Oke. Aduh, jadi itu ya ini enggak usah malu lah ini untuk anak muda juga. Iya benar ya. Nah, bisa jadi berkat. Sebab itu saya berdoa Tuhan, saya mau khususkan menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan full time. Tidak mau diganggu. Apalagi Ibu praktek di diakonis ya, jadi mungkin mempengaruhi ya. Ya, tapi dari ini sebelumnya kan saya sekolah di sekolah Katolik. Oke. Dan teman-teman itu orang-orang biarawati. Iya, itu juga ikut mempengaruhi ya. Biarawati sangat mempengaruhi. Lihat mereka punya gaya hidup, seragam. Gayanya, jadi itu benar-benar membuat Ibu punya keinginan untuk, tetapi oleh karena seorang pemuda Sangir ini sudah membuat surat dan Tuhan memberikan tanda itu. Ya, tanda. Tuhan kasih tanda klaim ini dia sudah ya. Jadi saya bilang Tuhan, saya mau taat Tuhan bukan taat. Bukan siapa-siapa, tapi saya mau taat Tuhan karena saya sudah menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan dan saya mau menaati Tuhan. Wow, akhirnya Ibu pun membalas surat itu dan setelah itu perjalanan mulus-mulus saja sampai ke pernikahan atau masih ada tantangan? Oh, ada tantangan. Apa itu? Tantangannya karena saya kan pelayanannya saya sudah
Sesudah tamat. Selesai, pelayanan di PAP itu. Oke, ya. Pelayanan anak dan Pelayanan pemuda. anak dan pemuda. Di JPP di Batu. Dan kami ada KKR besar gitu. KKR anak-anak, pekan anak-anak, KKR di Timor. Dari Kupang ke Oisau ada kampungnya alumni kita juga, Pak Hes. Di situ dia juga ditangkap Tuhan lewat pelayanan anak-anak. Dan lagi asik-asiknya pelayanan, sudah ya mungkin 2 hari lagi baru selesai. Tiba-tiba dapat surat dari sini, dari Pak Monsius. Cepat pulang, kita harus siapkan baju pengantin dan sebagainya. Wow. Tapi setelah pacaran, berapa ya, persiapan sudah mau menikah. Lalu saya bilang, saya ada pelayanan, bagaimana saya harus pulang? Iya. Dan waktu itu tidak segampang sekarang naik kapal jauh berhari-hari ya. Tidak segampang itu ya. Jadi saya agak keberatan, saya bilang bisa tunda ya. Oh ini nggak bisa tunda lagi karena orang yang mau jahit pakaian dan yang mempersembahkan baju pengantin ini di Jakarta. Nah Bapak ini kan di sini di Batu. Iya betul. Jadi perlu waktu. Bagaimana ya? Nah itu rupanya sudah agak kecewa gitu. Wow. Ini mau serius, mau baju pengantin. Dan baju pengantin kamu ini tertunda-tunda. Ya saya bilang karena pelayanan. Ya sudah. Akhirnya kita agak ya enggak ribut lah, tapi sedikit salah. Mengalami ketegangan lah. Tegang sekali ya. Dan saya sampai enggak bisa tidur dan karena seperti ultimatum begini, kamu serius atau tidak? Aduh, pertanyaan itu aja sudah. Waduh, langsung menusuk ya. Ya, saya sudah pikir, saya sudah tahu ini kehendak Tuhan. Lalu dalam keadaan seperti ini karena pelayanan, lalu saya harus pilih antara cinta berat dan sekali. Mau gitu, meneruskan pelayanan masih sekian lama atau pulang ke Batu untuk mempersiapkan pernikahan. Lantas bagaimana memutuskannya? Ya, akhirnya setelah pulang ke sini, saya sudah di mission house ya, sudah masuk mission house. Dan waktu itu akhirnya tinggalkan pelayanan. Maksudnya saya sudah kegiatan. Oke, sampai selesai. Wow. Kan tinggal 2 hari pelayanan. Jadi setelah selesai pelayanan, pulang ke sini, saya konsultasi juga dengan mentor saya waktu itu, Ibu Anidik. Ya, Anidik, bagian anak ya. Bagian anak. Lalu dia berdoa, mendoakan saya, lalu kemudian sampai ke sini konsultasi dengan ini kepala mission house. Misi. Mission house lah, rumah misi, bagian misi, departemen misi. Justru Bapak itu yang memberikan surat itu dulu ya, surat cinta tadi. Iya. Yang pertama. Kan kita semua namanya sudah selesai. Sudah selesai. Mission house ya. Sudah berbicara. Nanti mau pelayanan kemana? Saya bilang saya di PAP, di pelayanan anak-anak. Bapak di PI di departemen PI lah. Iya, pelayanan pekabaran Injil. Dan kita sudah sepakat, saya harus ikut suami gitu ya. Ya sudah. Hanya ini tinggal gara-gara pakaian pengantin inilah. Pengantin ini yang agak tegang. Tapi Pak Volker Sweneman itu dia dan ibu mendoakan saya. Dia bilang itu biasa Susana, kamu sabar saja. Nah, kemudian setelah beberapa orang berdoa, semua tahu ya. Jadi beberapa orang berdoa, akhirnya kembali pulih itu. Dan akhirnya baju pun ada. Baju sudah ya. Akhirnya dijahitkan bukan di Jakarta, dijahit di sini. Ada teman yang jahit ya. Jadi jalan keluarnya begitu. Lantas setelah menikah, kita sekarang bergerak. Setelah pernikahan, Bapak ini kan pergi kemana-mana, Bu. Ya. Indonesia saya pikir dia keliling. Ibu, anak-anak. Ibu pernah protes nggak? Bapak menghabiskan waktunya. Ya. Kalau itu saya tidak. Saya sama sekali tidak protes karena saya tahu dia melayani. Lalu Bapak ini kan memang orangnya terus mobil ya. Terus setelah waktu dalam pernikahan baru saya mengerti siapa. Kan kita belajar waktu di rumah nikah. Benar-benar. Lantas apa yang
Bapak lihat kelebihan dan kelemahan seorang pendeta Pontius? Oh, saya lihat itu. Iya. Ya, kelemahan, kelebihan dulu, kelebihan dan kelemahan saya tidak tahu karena Oke, ya memang nanti namanya di bisa asrama putra di dalam, asrama putri jauh, Ya. hanya tulis surat kan begitu. Surat. Setelah menikah baru tahu. Baru tahu ini siapa dia orangnya. Oh iya, dia orang Sangir sih sudah tahu, hanya kebiasaan-kebiasaan dulu yang lama dan sebagainya itu juga ya. Memang kalau lihat itu memang Bapak ini laki-laki sungguh gitu. Karena kan energik dan semualah. Betul. Pokoknya laki-laki bener. Benar. Dan ya kalau saya lihat anak-anak, oh iya ya anak laki-lakinya gini. Iya, iya. Sebentar seperti ada contoh tuh Iya. kaos kaki lupa di mana atau seperti gitulah ya. Iya, iya. Tapi karena kita mengerti itu namanya laki-laki yang begitu. Lantas seperti apa seorang pendeta Pontius di mata Ibu? Ya, saya sangat mengagumi. Wow. Ya. Karena saya tahu ini dari Tuhan dan kelebihan-kelebihannya itu. Kemudian saya tahu, oh Bapak ini suka musik, gini Ya, main betul. instrumen musik beberapa macam jenis bisa. Ya dulu kan belum ada musik yang seperti keyboard sekarang Iya, iya. Masih pakai akordeon. Oke, akordeon, ya. Akordeon lalu pakai piano yang lama. Iya. Organ yang lama, Iya. gitar, itu Bapak bisa. Iya, iya, iya. Dan yang saya lihat, oh iya sudah. Pokoknya yang top menolong di YPPI itu Bapak. Jadi saya lihat Tuhan apa itu menonjol. Yang kedua yang menonjol itu suka karang lagu. Ya, ya benar. Ada beberapa lagu Pak Pontius dulu ya. Seperti biarlah gunung-gunung beranjak, Iya, betul. biarpun gunung beranjak, kenyangkan kami dan sebagainya. Ada kurang lebih 50 sekian lagu. Wow. Cuman lagunya itu dulu kita kan pakai ini, ketik lalu di print itu pakai apa itu Pak? Yang ya pakai cetak itu ya? Ya cetak. Waduh. Kemudian hilang Pak, dikasih ke orang. Iya, iya. Lupa untuk diri sendiri. Oh, jadi salah satu lagu biarpun gunung-gunung beranjak itu lagu Bapak ya. Oke. Ya, ya, ya. Tahun 1977 itu dikarang. Dan itu dan lagu-lagu yang lain memang ada rekaman di studio tapi saya minta-minta belum. Sudah lama kan? Ada satu album ya dengan mahasiswa. Apa yang mengejutkan selama pernikahan Bapak dan Ibu dengan karakter atau sikap seorang Pak Pendeta Pontius? Ya, ya. Kan Bapak ini juga suka menulis, Pak. Oke. Menulis buku banyak, buku. Iya. Banyak di komputer. Jadi kalau sudah pegang komputer, lupa istri. Lupa istri, lupa anak. Lupa yang lain. Anak itu urusan mami, katanya. Ya sudah. Iya, iya. Nah itu seorang pemikir begitu ya. Kelemahannya gitu ya. Dan kalau sudah itu saya bilang laki-laki sungguh itu, kalau sudah konsentrasi satu, itu satu. Iya, iya, iya. Biar ngomong yang lain, iya, tapi enggak bisa rangkap. Betul. Kalau kita wanita kan lain. Hanya ibu-ibu yang bisa sekalian rangkap. ngajar anak, sekalian masak, ngepel, menjawab telepon. Ya, satu kali ini bisa 5 pekerjaan yang berbeda Bisa ya. 5 pekerjaan Kalau Bapak enggak, kita enggak bisa paksa juga. Bapak memang fokus dan orangnya konsentrasi ya. Konsentrasi ya. Mana kalau mengajar habis waktu dengan kita pegang unit lagi, saya ibu asrama lagi, waduh. Pokoknya sibuk dua-dua lah. Bapak sering pelayanan. Nanti kalau ada pelayanan di rumah, ya saya yang harus tangani. Baik di asrama maupun juga asrama putri dan orang-orang yang datang minta pelayanan. Gitu. Oke, Ibu Susana, kan dalam perjalanan rumah tangga bagaimanapun kita akan menjadi pembohong kalau kita katakan tidak ada masalah. Kan begitu. Pergumulan apa sih Bu yang dalam kehidupan ibu, dalam mendidik anak atau apapun itu dalam perjalanan rumah tangga mendampingi seorang pendeta besar, seorang Pak Pontius, apa pergumulan ibu yang dalam perjalanan itu yang ibu rasakan berat? Yang berat ya. Yang paling berat itu sebenarnya kan pelayanan Pak Pontius ini di antara orang-orang yang terlibat kuasa gelap. Wow. Itu berat, untuk saya rasa berat sekali. Iya. Dan karena saya latar belakang kan tidak seperti Bapak. Betul. Bapak kan latar belakangnya pedukunan. Mana ayahnya ada mau bilang dukun lah.
bisa menyembuhkan orang gitu ya. Iya. Bergaul Jadi dengan- waktu dia terjun ke pelayanan Iya. sebenarnya biasa gitu, Iya. maksudnya artinya tentu beralih kan maksudnya, tetapi dia memahami dunia Dia itu lebih gitu. paham. Saya Iya. enggak terlalu. Oke. Kalau saya hanya mungkin tahyul ya itu. Iya, di kampung kan biasa. cerita aja biasa Iya. kan gitu. Jadi pergumulan paling utama itu kalau kita di rumah diserang iblis, Iya. setan, bapak pelayanan di luar, kita nih harus berjaga-jaga ya, luar biasa, harus waspada terus dengan anak-anak, takut kecelakaan dan sebagainya. Oke, apakah pernah ada cerita serangan balik atau Oh gimana? ya, serangan banyak sekali Pak. Ya. Gimana itu Jadi bentuknya? Waktu bapak pelayanan, saya sendiri di rumah dengan anak-anak, tiba-tiba Semi yang pertama itu sakit, panas. Lah anak ibu-ibu ini kan cepat khawatir. Iya, betul. Pikirannya tuh langsung dokter. Hmm. Wah, dulu kendaraan tidak seperti ini kan Pak. Iya. Pakai dokar, kita pakai Betul, bedi itu. iya. Jadi sudah kasih naik Semi dengan saya naik dokar mau berangkat ke, tiba-tiba panasnya hilang di tengah jalan. Waduh, gitu ya? Oh ini kuasa gelap ini kata saya pikir begitu. Sudah kita pulang, udah jadi ke dokter, jadi pulang berdoa lagi. Terus yang sering diserang Semi, kemudian yang kedua itu Victor Oke. yang sakit ginjal berat dulu. Wow. Tapi Tuhan buat mujizat. Itu yang menjadi saya untuk saya jadi berat. Wow. Saya bilang kami kan disekolahkan, Bapak kan disekolahkan di Australia. Oke, iya. Jadi kami semua pergi ke sana dan di sana kurang lebih 2 tahun. Dan di Australia itu waktu mau kembali ke Indonesia, kemudian saya berdoa Tuhan, karena sebelum datang masuk ke Australia waktu itu, setelah kebaktian tahunan seperti ini, waktu itu ada orang yang datang dan tidak mau pulang dari rumah waktu menjelang ke Australia. Iya. Ngapain? Karena adiknya gila, 25 tahun gila. Iya. Sudah di pasar-pasar, nggak Iya. dia pakai baju lagi, Iya. rambut tuh berkepal-kepal, Iya. gila berat. Nah, kemudian sampai di rumah mereka dua nggak mau pulang, sampai sembuh katanya. Waduh. Nah, kami mau siap-siap berangkat ke Australia. Iya. Lantas? Akhirnya ya masih ada berapa ya itu 4 bulan atau 5 bulan persiapan. Kan harus siap mental juga ya Betul. untuk ke sana ke luar negeri lagi. Aduh, itu bangsanya lain lagi dan Iya, sebagainya. semuanya lain. Iya. Bahasanya juga pergumulan. Jadi waktu itu yang menjadi sangat berat. Jadi 2 bulan itu mereka di rumah 2 bulan. Iya. Semi masih umur 2 tahun lebih sedikit. Dan dia senang gendong Semi. Waduh. Ibu muda ini. Iyalah, yang suka kerasukan ini kan gitu ya. Bukan kerasukan Pak, gila betul. Gila. Bukan kerasukan. Wow. Kalau kerasukan kan sebentar. Iya, bisa sebentar sana waras. sebentar ini. Ini gila. Gila Oke. enggak ini tertawa sendiri dan ngomong sendiri semua. Gila Iya, semua seperti orang di Iya, pasar. Iya. Jadi setelah dia itu 2 bulan kita doa, Bapak doakan pelepasan dan sebagainya. Memang ternyata gila oleh karena kuasa gelap. Oke, iya. Walaupun ya itulah gila karena kuasa gelap, didoakan tiap hari didoakan. Bayangkan hampir 2 bulan Pak dia di Iya. rumah. Nah kalau Bapak pergi mengajar kan jauh. Saya sama kakaknya yang jaga dia itu. Kami di rumah dengan anak 2 kecil yang Iya. bayi. Iya. Jadi Semi sudah 2 tahun sedikit tambah, lalu Feby masih bayi berapa bulan, 9 bulan. Jadi mana ibu muda yang gila ini, dia suka masak, dia suka apa perempuan. Gila tapi suka masak ya. Jadi dia minta pisau, saya takut dia lagi gendong Iya. Semi. Iya. Minta pisau, lalu mau kasih nyala kompor dan sebagainya. Saya bilang, aduh Tuhan, ini berat sekali untuk Betapa saya. hari-hari itu benar-benar sangat berat Iya, ya. berat pergumulan. Iya. Memang di sebelahnya tuh ada asrama putri, Iya. kan di GMI. Tapi kan selalu beda Iya, kan? beda, ada Iya. tembok Iya. besar dan saya mengatasi sendiri. Dan waktu itu saya bilang, Tuhan, aduh saya menyerah deh. Ini kalau saya enggak dipanggil Tuhan khusus waktu Iya. mau pulang dari Australia ke Indonesia kembali, kalau Tuhan udah kasih firman Tuhan, saya Iya. berat untuk ikut pelayanan Bapak.
pulang lagi ke Indonesia. Pulang ke Indonesia. Maksudnya karena ibu trauma di Indonesia dengan pelayanan-pelayanan okultisme. Okultisme yang berat-berat, orang stres lah segala macam, nah dibawa ke rumah sampai orang gila itu. Iya. Nah, sesudah ibu satu yang gila itu, dia belum sembuh betul, tapi dia sudah dilepaskan, sudah terima Tuhan Yesus, mereka pulang ke Lombok. Lombok. Ibu sama itu ya, sama adiknya yang gila ini. Sudah umur berapa ya? 25 tahun kali. Oke. Jadi sesudah mereka pulang ke Lombok, baru saya dengan Bapak siap-siap untuk berangkat ke Australia. ke Australia. Ya. Nah, jadi waktu 2 tahun di Australia, Bapak belajar, dan saya berdoa sama Tuhan, kita mau kembali ke Indonesia dengan catatan ini ya. Dan akan di pikiran ibu akan menghadapi lagi pelayanan-pelayanan yang seperti ini. Iya, yang seperti ini. Waduh, Tuhan bagaimana ya? Akhirnya saya bergumul dalam doa dan Tuhan kasih kembali, ingatkan kembali Yohanes 15 ayat 16. Wow, bukan kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Aku menetapkan kamu dan kamu pergi supaya kamu menghasilkan buah. Wow. Ini pengutusan luar biasa. Luar biasa. Dan ketegasan Roh Kudus waktu itu membuat saya berani. Oke, sebentar. Selain ada trauma sedikit pulang ke Indonesia dan akan berhadapan dengan pelayanan okultisme, apakah ada rencana ibu untuk pelayanan di Australia yang bentuk yang lain? Oh ya, kalau Bapak ditawarkan untuk jadi gembala gitu ya, di sana. Iya. Dengan fasilitas dan segala macam, tapi Bapak enggak. Bapak bilang saya dipanggil Tuhan di YPPI. Wow. Di Indonesia. Karena jiwa-jiwa masih banyak. Pak Marlon, kalau kita di luar negeri, khususnya di Australia ini ya, saya juga waktu di Amerika juga rasa, oh kayak gini ya kalau di luar negeri. Mereka kan punya individunya kuat. Iya. Jadi kalau kita menginjili, mereka rasa itu dipaksa. Iya. Asasi. Iya, pelanggaran HAM lah. Jadi terus terang saya haus sekali akan jiwa-jiwa untuk dilayani. Iya. Tapi masalahnya itu kalau puasa gelap bagaimana ya? Tapi Tuhan kasih ketetapan pulang dan senang sekali waktu pulang ke Sebentar, Indonesia. apakah ada perbedaan pandangan antara pulang ke Indonesia dengan Bapak waktu itu, atau ada sedikit ketegangan untuk menetapkan pulang atau tidak ke Indonesia? Oh, iya. Nah, kami berdoa bersama. Luar biasa, selalu berdoa begitu ya. Kalau bukan kehendak Tuhan kita tidak mau. Iya. Karena panggilan Tuhan jelas sekali untuk ke YPPI. YPPI jelas sekali. Ya. Nah, Pak Ibu Susana, minggu lalu begitu kuatnya panggilan Bapak terhadap panggilan Tuhan bagi dia untuk melayani YPPI. Apakah Ibu Susana pernah ada satu masa karena mungkin up and down dalam kehidupan ini berpikir ulang dengan YPPI? Oh iya. Ya, ini terus terang di hadapan Tuhan, saya tidak pernah berpikir untuk meninggalkan YPPI. Waduh, luar biasa. Karena beda jauh. Iya. Saya tahu orang-orang yang sudah keluar dari YPPI, kemudian mereka bilang di luar, aduh biar bagaimanapun di YPPI itu beda ya di persekutuan. Karena kita punya tiang persekutuan, Pak. Iya. Jadi biar kita itu pendapatan kita sedikit, hanya allowance tunjangan hidup yang kalau mau bilang ya sedikit, tidak cukup dalam permulaan bulan saja dengan tamu-tamu dan sebagainya, dengan ponaan atau siapa yang ada di rumah. Nah itu hanya sudah buat orang bisa stres kalau bukan panggilan Tuhan. Tapi dengan yang sedikit itu Tuhan berkati, allowance tunjangannya sedikit tapi berkat Tuhan itu cukup. Itu yang menjadi kesimpulan. Jadi Ibu secara jujur memang tidak pernah terpikir untuk keluar dari YPPI. Tidak. Wow. Malah goncangan-goncangan berat kan kita alami. Sudah berulang kali Pak Marlon tahu. Dari gereja, dari PPI, dari I3, berapa kali I3 ya, kehabisan dosen akhirnya Bapak ditarik dari Departemen PI ke mana? Ke teologi. I3. Tahun 1975. Nah, kita harus mengatasi gitu. Mengatasi bagaimanapun dosen-dosen begitu minim, tapi mahasiswa tidak boleh ditinggalkan. Gitu. Betul. Akhirnya terus lama-lama datang yang baru. Nah, karena waktu itu misionaris kan
dari luar negeri enggak boleh lagi. Enggak boleh masuk lagi mengajar. karena banyak Ya. aturan dari pemerintah ya. Lalu di sini sudah harus pulang. Pulang. Ya. Nah, Ibu Susana, dari antara semua perjalanan pelayanan kita di yayasan ini, lika-liku begitu ya yayasan itu, banyak ketegangan, kemelut dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya Ibu melihat semua kemelut itu dalam pandangan seorang Ibu Pendeta Susana Takaliwang? Ya, saya melihat dari segi proses membentukan Tuhan. Wow. Supaya iman kita itu bertumbuh, nggak mungkin terus jalan tol kan Pak. Haleluya. Harus bagaimana kita mengatasi ini semua. Ya, itu yang kesimpulan terakhir yang saya alami terakhir. Belajar supaya kita tetap beriman. Beriman, ya, mengatasi hal-hal yang mungkin begini. Ya. Apakah ada yang dalam pikiran Ibu ini salah, itu salah, apa salah? Ya. Ada pemikiran seperti itu? Oh ya, salahnya banyak sih Pak. Oke. Banyak Pak Marlon salahnya. Aduh, ini lihat ini enggak beres, itu enggak beres. Iya. Kadang-kadang kita sudah hidup di luar juga, Iya. kok beda jauh gitu kan, Iya. Pak? Dari segi waktu, dari segi apa saja itu. Ya ini namanya budaya kita ya. Betul. Untuk mengubah orang di dalam persekutuan dengan latar belakang budaya yang tidak mudah, Ya. tidak beda ya itu ada. Tetapi Ibu akhirnya menyimpulkan bahwa semua ini pembelajaran untuk beriman kepada Tuhan. Ya, dengan beriman kadang-kadang ya Pak, secara materi itu kita tidak punya ya mobilnya sepeser pun kan. Sebentar, saya minggu lalu juga tanya nih Pak Pontius, apa pernah seorang pendeta Pontius dan keluarga mengalami kekurangan? Iya, pernah. Saya rasa, pikiran saya itu sekali dalam seumur hidup saya di IPP. Waktu pulang dari Australia justru Pak. Oke. Memang bagaimana bentuknya? Sama sekali nggak ada atau? Nggak ada. Kita nggak ada pelayanan soalnya waktu itu. Oke. Bapak kan baru datang, hanya mengajar. Iya. Nah, mengajar kan tunggu waktu dulu. Betul, kan. iya. Allowance saja kalau tunggu waktu baru dapat kan. Jadi kita tinggal di kampung sana. Dan waktu di kampung itu, waduh, ini ada ponaan, anak 3, pembantu harus dibayar. Nah, kemudian waktu ini kita kehabisan, benar-benar habis bapaknya. Datang mengajar dan merapat, I3 dan semua. Kita sudah di I3. Iya. Lalu tidak punya apa-apa. Kemudian Tuhan itu buka jalan luar biasa loh. Iya. Ini orang di kampung, Iya. pas di samping kita itu orang yang punya ya artinya seperti kepala musola lah di sana Iya. ya. Di depan rumah itu musola. Iya. Jadi dia ajak ponaan saya ini, Iya. yang sekarang misionaris di Guinea-Bissau Afrika. Iya sih. Bapak tahu Pak Titus Dima. Pak Titus Dima, ya. Ponaan. Jadi dia pergi dengan ibu dan juga anak-anaknya yang di rumah itu, di tetangga itu pergi jauh ke sawah katanya. Mereka mau panen apa, pokoknya sayur-sayur atau apa gitu. Bawa pulang dari sana dah bawa sayur. Itu yang kita makan. Wow. Jadi sesederhana itu, tapi Ibu merasakan itu benar-benar pertolongan Tuhan. Pertolongan ya. Itu dapat mungkin uang 10.000 aja waktu itu ya tahun 83 ya. Itu sudah satu pertolongan luar biasa. Apalagi 50.000, ada apalagi 100.000. Iya. Tapi itu belajar ya Pak Marlon, kita setia dengan yang kecil. Kadang-kadang kita di atas, kita di bawah, tapi kita harus ikut alurnya Tuhan. Oke. Ini proses namanya juga ya. Iya. Sekarang berkat terbesar yang Ibu rasakan dalam perjalanan hidup ini. Kalau kan di mata banyak orang nih, pasti mereka melihat, wah ini Pak Pontius dan Ibu orang hebat kan begitu ya. Tapi sesungguhnya Ibu, berkat apa yang paling Ibu rasakan dalam perjalanan hidup Ibu? Iya. Ya sebenarnya ya, saya rasa itu dalam proses Tuhan membentuk itu berkat yang luar biasa. Iman bertumbuh di tengah-tengah mau bilang tanda kutip penderitaan. Kita belum ditaruh di leher penderitaan ya, sedikit-sedikit lah. Itu berkat yang terutama di luar materi ya. Oke, iya.
Jadi itu berkat hasil daripada pembentukan Tuhan dan proses di mana kita bersama-sama dengan Tuhan menjalani semua kesulitan. Oke, kalau bicara Ibu proses sebagai berkat, emang proses apa sih yang Ibu definisikan yang dalam hidup Ibu? Proses seperti apa yang Ibu maksud? Proses untuk katakanlah untuk orang beriman atau apa bentuknya dalam perjalanan hidup Ibu? Ya, saya rasa banyak macam proses dalam rumah tangga. Iya, betul. Pergesekan-pergesekan dengan suami, juga bagaimana mengerti anak-anak, kejiwaan mereka, dengan ponakan dan orang yang tinggal di rumah, dengan pembantu. Jadi itu kadang-kadang waktu krisis itu, yang kasih kita makan itu sebenarnya pembantu. Wow. Sampai gitu, Pak. Kok bisa? Pembantu dia bawa makanan. Oh, dari makan. Dia tinggal di kampung kan, jadi banyak sayur. Bawa sayur. Secara manusia itu kita malu ya. Betul. Kita yang harus membiayai dia. Tapi ternyata ini. Iya itu Pak. Karena dia itu dengan saya sebelum ke Australia itu dia kerja dengan saya dan kami. Jadi dia anggap kita itu sudah jadi keluarga. Nah, dia kan orang seberang. Iya. Lalu kemudian dia mau dibaptis. Setelah kita injili tiap hari lah. Di rumah kan ada persekutuan keluarga, tapi juga ada persekutuan dengan pembantu. Oke. Nah setelah diinjili, sudah kami tinggalkan pergi ke Australia, lalu kembali alami krisis proses seperti tadi yang saya katakan. Kemudian tiba-tiba suaminya datang. Suami itu mantan CPM tuh. Oh ya tahu. Tentara ya. Iya, polisi militer. Nah, polisi militer tentara itu. Jadi waktu suaminya datang, dia kasih tunjuk KTP-nya, Pak. Iya. Kan orang seberang. Iya. KTP. Loh, Pak, benar ya? Iya, Ibu lihat saja. Sudah ganti. Wow. Itu hadiah luar biasa dalam rumah tangga itu. Jadi walaupun itu maksudnya berkatnya itu, Pak. Iya. Itu jiwa-jiwa. Betul. Jadi mereka bukan hanya melihat pemberitaan kita, tapi melihat teladan kita dan perlakuan kita terhadap mereka sebagai yang membantu. Gitu. Setelah pulang dari Australia, Ibu ini masih kerja di tempat Ibu dan justru memberkati. Nah, karena itu memang udah lama ya, berapa mungkin seminggu gitu. Tapi itu satu pembelajaran untuk saya. Tidak boleh menganggap hina orang rendah. Waduh, pelajaran penting. Ya. Karena ada waktunya bahwa ternyata dia memberkati kita. Memberkati kita. Dan karena kita menganggap dia itu keluarga. Iya. Jadi anak-anak semua itu ada berapa orang? Anak 3. Semua mau menjadi orang Kristen. Anak-anak ini. Karena apa, Pak? Anak yang paling kecil saya ingat umur 6 tahun. Iya. Waktu ibu itu baru bekerja di rumah, pembantu, dengan kaki anak ini yang kudisan semua. Jadi saya bilang, Dek, mari Ibu tolong kamu ya, sambil kita berdoa, kita doakan supaya kamu sembuh karena ini menderita sekali kudis, bernanah semua. Iya. Jadi saya ambil air sabun, Pak. Iya. Lalu beli di depan rumah itu pagoda eksim salaf itu. Iya. Lalu oles. Ibu tidak jijik ya? Ya namanya juga berhadapan dengan sudah begitu ya. Iya. Kasihan ya. Lebih mengasihi itu. Iya. Akhirnya anak ini sembuh. Wow. Itu sungguh berbicara kepada ibu itu. Oh, hati ibu dia melihat teladan membersihkan kudis luka anaknya. Bernanah kan saya orangnya penjijik juga ya. Iya. Tapi Tuhan itu menggerakkan dan menolong gitu loh. Memberikan kekuatan. Jadi ibu itu ada luar biasa. Ibu itu anggap Semi itu anaknya, anggap pokoknya VB Victor. Dan semua anak-anak ibu itu semua sudah Kristen? Sudah orang percaya? Waktu itu tinggal satu. Tinggal satu yang paling tua itu laki-laki itu enggak. Oke. Tapi yang duanya sudah pernah diinjili. Iya, sudah pernah. Yang luar 3 biasa. itu sudah. Iya, luar biasa. Satu kawin orang Batak. Oh, satu kawin orang Batak. Luar biasa ya. Waduh. Kemudian Ibu, kan rumah tangga Ibu ini juga tentu menjadi teladan ya bagi banyak keluarga.
apa yang kira-kira dengan melihat banyak rumah tangga sekarang ini, wah, persoalan sedikit bubar, persoalan dikit bubar, begitu ya. Sebenarnya menurut Ibu, dalam pengalaman hidup rumah tangga Ibu ada kemelut, tetapi apa rahasia dalam perjalanan rumah tangga Ibu tetap diberkati Tuhan? Sebenarnya satu, Pak, berdoa. Wow, berdoa. Hanya jatuh di kaki Tuhan. Misalnya kami berdua, suami istri, Iya. tidak sepaham dalam satu hal, Iya. tidak sependapat. Saya ya tidak mau bertengkar atau apa. Diskusi Ibu, boleh. memang Ibu tidak suka bertengkar dari dulu ya? Sebenarnya tidak suka. Gitu, Iya, Pak. Ibu lembut sekali ya. Sebenarnya tidak suka. Iya. Tapi bagaimanapun tetap harus pasti akan ada perbedaan pendapat kan begitu. Iya. Jadi saya bilang, Bapak, kita doakan saja. Kalau ini kehendak Tuhan, mana yang kehendak Tuhan itu nanti besok mungkin Tuhan jawab atau lusa atau malam ini kita tidak tahu. Oke. Akhirnya Tuhan kasih jalan keluar banyak sekali, Pak. Keputusan-keputusan yang sangat penting. Ibu kalau berbeda begitu, doa bersama atau doa sendiri-sendiri? Ya, kalau waktu itu masih tegang ya doa sendiri aja. Doa sendiri-sendiri aja dulu ya. Kemudian kalau doa rumah tangga kan biar ada bertengkar, ya berdoa sama-sama dengan anak-anak. Itu kan ya. Begitu ya. Kita usahakan supaya anak-anak juga tenang ya. Tenang, iya. Nah, jadi ya berdoa di rumah tangga, lalu ada pembantu, ada ponaan-ponaan. Sini kan berapa banyak dulu. Iya, betul. Sampai betul. banyak yang jadi hamba Tuhan. Iya. Mungkin yang keluar dari sini ada 17 atau 20 orang. Wow. Ponakan-ponakan 17 sampai 20 keluar dari rumah Ibu. Iya. Jadi tapi tidak semua jadi satu ya. Iyalah. Termasuk Bapak, istrinya Bapak ini di sebelah. Oke. Di sebelah sana. Iya. Istri itu ponaan. Oke. Yang satu di Australia, di misionaris di Guinea-Bissau Afrika Barat, satu di Fiji di Australia ke sana. Iya. Itu misionaris satu ada di LA. Oke. Ada menikah di sana. Sudah menikah ya. Dan itu mereka alumni kita semua di sini. Iya. Wow, jadi yang lain-lain lagi di Sumba lah, di Malang lah, di Kalimantan, di Ngabang lah, di mana. Oke. Acap kali kadang-kadang dengan ponakan-ponakan ini selalu ada kadang-kadang sedikit ketegangan antara ponakan ibu, ponakan bapak dan sebagainya. Bagaimana Ibu melihat ini? Dan mengatasi ya. Iya. Jadi yang datang sini, yang minta untuk nginap di sini, dulu pertama kan Pak, kami sudah putuskan yang menginap di sini hanya boleh yang mau jadi hamba Tuhan. Oh, itu pertama. Begitu. Tapi yang kedua, lihat kebutuhan mereka mau sekolah yang sekuler. Iya. Akhirnya persetujuan bersama boleh. Nah sekarang masalahnya ponakan saya kebanyakan tidak di sini. Oke. Nah, mereka kuliah di Malang banyak. Iya. Tapi ada ponaan yang lain seperti Ibu di sebelah. Iya. Lalu yang ada di misionaris itu tinggal dengan saya. Oke. Lalu ada lagi ponaan yang lain yang dari pihak Bapak, yang dari Talau, dari Sangir. Nah itu cara mengatasinya bagaimana? Itu memang hanya simpel Pak sebenarnya. Iya. Saya anggap semua yang ada di rumah ini, yang masuk keluar rumah ini, sampai kepada pembantu-pembantu, itu orang yang membutuhkan perhatian dan pelayanan. Wow. Kita harus PI sama mereka, Iya, ladang pelayanan gitu. Iya. Hanya itu. Jadi saya tidak memandang, oh ini ponaan Bapak, ini pembantu, ini siapa, enggak. Oke. Nah. Pokoknya mereka adalah orang yang butuh pelayanan, perhatian dan semuanya. Titik. Iya. Sama semua. Sama semua. Jadi saya bilang ya kalau kita ada berkat kita sama-sama nikmati, kalau enggak ya kita entah puasa atau apa. Luar biasa. Sederhana sekali Pak ya, hidup begitu ya. Iya. Habis Pak bagaimana banding tahu saya tunjangan kita dengan kebutuhan. Dengan kebutuhan kadang-kadang tidak berjalan. Dan itu yang saya bedakan tadi Pak. Tunjangan hidup kita di sini di FPI sedikit, tapi berkat Tuhan itu cukup. Luar biasa. Kadang-kadang lebih dari cukup Tuhan izinkan itu terjadi ya. Nah, Ibu, Bapak dan Ibu ini kan juga sangat mencintai jelas jiwa-jiwa tadi juga jiwa-jiwa sampai Ibu juga pelayanan misi dan lain sebagainya. Selain kasih
selain karena dorongan kasih, apa yang memotivasi Bapak dan Ibu masih terus, kan di usia yang sudah mulai senja, sudahlah Pak Ponisius di rumah aja lah. Iya, betul Pak. Apa yang masih berkobar di hati Bapak dan Ibu? Iya, tapi memang kasih kepada jiwa-jiwa itu terus menyala ya. Nah, itu pertama. Kalau enggak juga mungkin enggak ini ya. Soalnya sudah lihat pulang dari pelayanan sebentar, di sana 1 minggu, pulang sakit 5 hari, masuk rumah sakit dan sebagainya. Nah, tapi itu yang kedua itu Pak. Selama ini saya kan bilang sama teman-teman, orang-orang yang saya layani, Bapak Ibu, selama ini memang kami konsentrasi melayani orang Batak. Terus terang aja. Benar-benar itu orang Batak sudah menjadi suku saya yang kedua mungkin. Wow, Orang Batak. Dari marga apa saja. Dari praktik 1 tahun itu Pak. Betul, karena benar-benar di pusatnya Batak, Bali, G. Bahkan waktu tingkat 1, tingkat 2 kan kita sudah pelayanan Pak. Kalau sekarang kan tingkat 2 baru bisa pelayanan keluar ya. Jadi saya pernah bilang sama satu ibu, Bu, aku selama ini melayani orang Batak karena saya mengasihi mereka dan juga entah Batak apa saja. Kemudian ini saya mau konsentrasi dulu melayani orang-orang kafir. Kafir Pak, Jinitiu itu namanya kafir. Yang ada di Pulau Sabu sana, aduh, pulau kecil terpencil. Itu ditiup angin badai aja sudah semua rubuh. Kemarin Seroja ya. Di NTT. Jadi ya kalau orang Batak saya tidak akan tinggalkan karena itu punya apa ya, kesan tersendiri. Nah, tapi saya mau konsentrasi juga ini suku ini, siapa lagi Bu yang mau layani mereka kalau bukan kita yang dari sana yang tahu. Gitu ya. Walaupun saya lahir besarnya tuh di tempat lain, di pulau lain, bukan di situ. Tapi saya bilang kita layani di Pulau Sabu, jadi ibu itu juga bantu ya untuk transportasi. Karena kalau bilang mau pergi pelayanan tuh anak-anak rohani saya banyak yang mau ikut. Betul. Dan anak rohani ini bukan hamba Tuhan lagi ya. Anaknya hamba Tuhan dari Batu ya, ada 100-an orang itu. Mau ikut. Kami ikut tante, kami ikut. Ya tapi tante enggak punya apa-apa, duit apa. Berdoa, kita berdoa gitu. Jadi berdoa Tuhan kasih. Berkat Tuhan akhirnya bisa biayai mereka dan ada yang pakai pesawat kalau dari sini. Ada yang hanya di Kupang itu pakai kapal dan sebagainya. Dan malah biaya operasional lagi Pak. Di sana kita harus bawa untuk makan, minum, untuk kita. Transportasi harus bayar sendiri. Semua, dan tidak mungkin berharap dari mereka ya. Mereka juga sangat kekurangan. Nah sekarang kita tahu bahwa saya juga mengikuti perjalanan pelayanan itu, berdoa di sini dengan banyak orang untuk Jinitiu, dan sekarang sudah ada gereja di sana dan sudah banyak yang dibaptis. Gimana Bapak Ibu melihat itu semua? Ya, kami punya pengharapan. Karena moto yang kami pergi ke sana itu, Tuhan bilang Pulau Sabu ini harus untuk kemuliaan Allah. Amin. Amin. Itu yang menjadi terus begitu terngiang-ngiang dalam hati. Jadi walaupun banyak tantangan Pak, kalau ikutin tantangan itu, kita tidak bisa sampai di Sabu. Karena sudah banyak penginjil mau masuk itu tidak bisa. Betul. Sebelum kami pergi. Jadi dari alamnya angin ribut yang aduh kita mau berangkat itu kapal, kalau angin ribut tidak bisa berangkat. Angin ribut, topan. Sudah mendirikan baliho-baliho juga di lapangan besar mau bikin KKR besar itu. Angin tiup semua semut berterbangan. Angin kebanyakan. Benar. Belum serangan iblis langsung. Kayak sihir atau apa gitu ya. Waktu bikin KKR ini. Pertama-tama itu ya. Karena mereka ya memang kafir, dalam orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Memang mereka banyak juga, tapi di gereja tua ya. Nah bisa kita harapkan mereka itu dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Adanya cara Tuhan. Mungkin lewat kita, coba kita pergi. Dan nah kita tidak mau mengapa gereja tua. Mereka buat sesuatu itu sejauh mereka bisa. Nah jadi mereka rupanya sudah persiapkan juga secara orang-orang ini bisa tahu siapa tuh Yesus.
Tapi ada yang sama sekali belum tahu. Oke. Jadi itu dari 15.000 orang kafir dari antar penduduk mungkin 70.000. Wow. Oke, Ibu Susana, dari semua pencapaian-pencapaian, semua kemelut dan suka duka, apalagi mimpi Ibu yang menurut Ibu Tuhan ini belum jawab. Ya, mimpi mimpi itu seperti tadi itu. Moto itu belum sampai seluruhnya. Masih Ibu. Pulau Sabu. Iya, Jinitius sekarang sudah ada gereja. Ya, sudah ada gereja Persatuan Injil Nusantara di sana. Sudah ada sekolah, sudah. Dan bagaimanapun tidak mungkin dilupakan bahwa itu sebuah perjuangan pelayanan dari Bapak dan Ibu dan tim yang lain itu. Apalagi? Atau masih ingin memperluas itu? Iya. Jadi kita puji Tuhan ya lewat pelayanan kita dulu tahun 2009. Iya. Kemudian sebenarnya saya sudah kunjungi 1990 berapa dulu? 1993. Kemudian ada beberapa kali lagi. Sesudah itu baru bawa tim, termasuk Pak Darmanto dengan teman-teman di sini. Kita semua satu tim ada hampir 40 orang hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan aja, Pak. Iya. Belum anak-anak nanti berikut. Iya. Tim berikut. Jadi waktu bawa ke sana baru sentuhan-sentuhan sedikit ya. Kalau mau bilang sedikit karena mereka melayani, hamba Tuhan kita dipercayakan untuk melayani baksos tetapi juga dengan KKR di gereja-gereja gemit. Iya. Nah, kebanyakan gemit dimasuki hampir seluruh Sabu. Wow. Itu rasanya, itu namanya kairos itu, Pak. Benar. Waktu Tuhan ya. Sesudah itu enggak bisa lagi. Enggak bisa lagi ya. Bisa lagi. Enggak terulang. Lantas Ibu masih tetap mimpinya adalah Sabu untuk kemuliaan Tuhan. Yang masih terus diproses, didoakan dan lain sebagainya. Iya, didoakan karena ini pandemi aja jadi kita enggak bisa. Biasanya setiap Sabtu itu rutin pelayanan siapa saja yang mau datang. Untuk pelayanan di Pulau Sabu. Kemudian kita perluas untuk pulau-pulau kecil yang terpencil yang kurang dapat perhatian gitu ya, yang belum ada KKR dan sebagainya. Lalu anak yang saya perlu beri catatan, anak kami VB, tolong doakan dia di Amerika sudah belasan tahun ya, sudah 17 tahun. Tuhan taruh dalam hatinya itu pelayanan untuk Pulau Sabu. Wow, luar biasa. Jadi saya rasa bukan bangga yang senang gitu. Betul. Karena ada, kalau misalnya saya agak sedikit bukan tergoncang tapi agak sedikit karena banyak tantangan. Lemah gitu. Kadang-kadang juga kita lemah kan dalam berkomitmen. Apinya mengecil. Iya. Dari sana dikobarkan. Iya. Dia kobarkan, dia bilang, "Nggak, Mami, kami anak-anak muda akan teruskan." Nggak mungkin itu ditinggalkan. Wow. Luar biasa. Tuhan kasih dia hati misi ya. Iya. Sekarang dia juga akan masuk sekolah misi itu. Wow. Di sana. Tapi sambil bekerja. Dia punya usaha kecil. Iya. Hanya untuk cukup kebutuhan, tetapi dia mau ambil kuliah teologi untuk persiapan untuk pelayanan. Wow, luar biasa. Jadi Ibu mendidik ya mereka sukacita yang luar biasa ya. Saya juga sudah berapa kali ke sana. Ada pelayanan di sana sudah keliling Pulau Sabu mereka kadang-kadang pakai motor aja keliling itu pulau sambil berdoa. Kalau Victor di Australia hanya dari jauh ya dia kan tidak bisa datang langsung ya, karena terbatas waktu. Jadi itu jangan anak-anak sebaot yang pernah ikut kami itu kami punya grup Sabu, tim Sabu itu masih terus mendoakan. Luar biasa. Jadi, Baiklah Ibu, luar biasa bincang-bincang kita, luar biasa kesaksian betapa banyaknya berkat Tuhan, mujizat yang Ibu rasakan dalam perjalanan hidup Ibu. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih. Kita banyak belajar dari seorang Ibu Pontius yang luar biasa mendampingi Bapak. Ya. Satu lagi, Ibu pernah terganggu nggak dengan
nama Pontius Takaliwang yang sangat terkenal atau bangga? Ya, selalu ya, kadang-kadang itu ya, Tuhan selalu tegur, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Manusia semua tuh sama. Hanya ada waktunya Tuhan pakai orang ini, Tuhan pakai orang itu. Kita semua kalau mau dipakai Tuhan, Tuhan akan pakai. Gitu. Jadi bisa saja tergoda ya untuk membanggakan, tapi itu kayaknya kalau di hadapan sinar kemuliaan Tuhan itu tidak ada artinya. Ya, Pak. Tidak Ya, ada kemarin kita menyembah Tuhan tadi semalam ya, Pak Maron berkhotbah itu, memang saya pakai live streaming, tapi di sini saya alami benar-benar menyembah Dia itu sungguh-sungguh. Dengan Wahyu 5 ya, kemarin yang Pak Maron bawakan itu, puji Tuhan. Wow, luar biasa. Kita sama semua di hadapan Tuhan, tidak ada nama besar dan tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Luar biasa, sampai di sini di channel Majelis Daerah YPP di Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Makassar dalam program kami Miracle. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Ada Ibu Susana Juliana, Ibu Pendeta Pontius Takaliwang yang berada di Batu Malang, Sabtu 17 Juli 2021. Saya adalah Diakones Serepina Sitanggang, alumni dari pendidikan Diakones HKBP yang ada di Balige tahun 1977. Saya mendengar nama Ibu Susana sejak masuk ke pendidikan Diakones HKBP pada tahun 1975 di Balige. Banyak cerita, banyak perenungan, banyak kesan-kesan yang disampaikan oleh kakak-kakak kami alumni pendidikan Diakones HKBP sejak kami mahasiswa di Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Alumni 1974 atau 75 banyak berbincang, banyak menyampaikan kesan-kesan bagaimana kesetiaan dari Ibu Susana dalam pelayanannya membimbing para mahasiswa yang ada di Sekolah Diakones HKBP. Secara khusus pembinaan yang dilaksanakan adalah di Asrama Pendidikan Diakones HKBP Balige. Sekaligus juga pada saat itu tetap menjalin hubungan kerjasama dengan para diakones yang melayani di Rumah Sakit HKBP Balige dan semua karyawan perawat yang ada di Rumah Sakit HKBP Balige. Apa yang kami teruskan dan lakukan saat ini adalah buah dari pelayanan Ibu Susana pada saat dia melayani di pendidikan Diakones HKBP Balige. Termasuk juga buah dari pelayanan saudara-saudara alumni Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Batu Malang yang sedang melayani dan berpraktek di Rumah Sakit HKBP Balige. Salah satunya kegiatan yang terus-menerus kami pelihara dan lakukan hingga saat ini di Sekolah Tinggi Diakones HKBP Balige adalah bahwa setiap mahasiswa harus bangun pagi-pagi benar jam 5 subuh. Kemudian setiap mahasiswa langsung masuk ke ruangan kapele atau ruangan kelas untuk bersaat teduh pribadi, berdoa, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan,
dan sekaligus membuat catatan-catatan penting dalam catatan-catatan renungan lamanya kurang lebih 30 sampai 45 menit. Hal ini sangat berkesan bagi kami semua alumni dari pendidikan Diakones HKBP. Hingga saat ini kami yang berada di lapangan pelayanan tetap melakukan hal seperti itu. Yang kedua adalah pelayanan rumah sakit oleh semua mahasiswa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu sore. Kami mengunjungi dan menyanyikan lagu-lagu kor, kemudian baca firman Tuhan, berdoa, dan berkunjung kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit atau opname di sal-sal rumah sakit HKBP Balige. Hal ini kami laksanakan setiap hari Sabtu kurang lebih 2-3 jam setiap minggu. Kemudian hal itu diseringkan dan dibagikan di kampus, hal-hal yang menjadi kesan dan problema yang kami hadapi dari rumah sakit. Dan itu masih terpelihara hingga hari ini dan terus dilaksanakan oleh mahasiswa kita yang ada di kampus Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Salam hangat dari Sekolah Tinggi Diakones HKBP Balige. Horas, horas.